Kita ingin minta pendapat dari Mbah. Saran Live. untuk Live, apa para anak muda yang sedang berusaha meniti usaha itu, menurut Mbah itu pesan-pesannya bagaimana, Mbah? Ya kalau saya sebagai orang tua, anak muda itu kan generasi penerus bangsa. Itu satu secara umum. Yang secara spesifik generasi penerus keluarga. Pertama, anak muda itu harus energik dan mampu melihat potensi yang ada dalam lingkungan wilayahnya. Jadi kalau ada generasi muda bisa membaca peluang, bisa membaca potensi, itu satu bagian awal daripada sukses. Walaupun belum nyata, tapi itu sudah merupakan awal sukses daripada keilmuan. Tapi dia kalau bisa diimplementasikan dalam konteks praktek dan ternyata jadi, itu yang menjadi tanggung jawab generasi sekarang, harus berpikir seperti itu. Jadi tidak boleh, justru generasi sekarang harus generasi yang senang dengan tantangan. Kalau generasi yang tidak senang dengan tantangan berarti bukan generasi. Nah, berkaitan dengan modal usaha, itu bagi pemula itu lebih baik seadanya modal atau bagaimana, Mbah? Kalau modal kembali lagi ini, konteks modal. Ini modal pertama itu adalah kejujuran. Jadi pada umumnya orang menilai modal itu adalah uang. Pertama ada modal kejujuran, jujur pada dirinya sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga dan seterusnya. Itu awal daripada modal seseorang untuk mencapai target sukses. Nah kalau sudah punya modal jujur, biasanya itu dari uang sedikit jadi besar. Bahkan begitu kita sudah kelihatan nampak berjalan, baru berjalan aja sudah banyak investor atau pemilik modal ingin kerjasama. Karena apa? Daya tariknya adalah kejujuran tadi. Jadi duit banyak, kalau tingkat kejujurannya nggak ada, jangan harap. Makanya saya menekan kepada anak cucu kita, idealnya sekarang kita harus mengubah mindsetnya untuk bagaimana hidup yang sederhana dengan hati yang jujur. Insya Allah walaupun rezeki akan dimudahkan oleh Allah, tidak akan menampakkan sifat egonya. Itu yang akan istiqomah dan akan membawa keberkahan. Kejujuran itu akan didampingi sifat-sifat yang mempertahankan, yang mengawal, yaitu iman. Kalau sudah imannya kuat, otomatis akan berpikir apa tujuan istiqomahnya. Istiqomahnya adalah hidup dengan hati yang jujur, otomatis akan ada jalan yang akan menunjukkan, yaitu Shiratal Mustaqim. Nah, tentang jenis usaha. Tentang jenis usaha itu kita melihat peluang sekitar yang ada atau kita meniru orang-orang yang sudah sukses, Mbah? Yang ideal itu kalau istilah awal itu ya lingkungan dulu, potensi yang ada di lingkungan. Kalau kita sudah bisa nggarap lingkungan, otomatis akan melebar. Kalau bicara lebar dulu, orang yang jauh dulu, kita tidak mengenal lingkungan, itu akan berbahaya. Jadi bahasa kuna gue, luwih apik dimik-dimik tapi melaku daripada tiba-tiba gede ora suwe anjlok. Bahasane ya contoh usah dodol lah. Mbak Kakung itu dulu kecilnya orang yang tidak pernah mengenal lelah. Masih sekolah SD ben wis bantu orang tua. Dagang pari, dagang beras. Masih SD. Itu karena apa? Terlahir dari orang yang hendak punya, terlahir dari orang yang sulit untuk makan. Jadi sudah terpanggil untuk bagaimana kita hidup untuk bisa mencari nafkah. Baik, Dar. Aku lagi sarap ya karo Nur. Asik sarapannya oke diskusi. 1 jam lebih dekat dengan profit maker sejati. Ini Mbah ini memang apa? Seringkali ini mempraktekkan buku-buku yang tidak pernah dibaca, tapi Mbah itu langsung paham
langsung praktek. Luar biasa ini Mbah ini. Makan siang, Meng. Amin, amin. Nah, untuk kondisi sekarang ini dengan usia yang masih muda ini Mbah, Oh, izannya sih mongko. dengan usia Mbah yang tidak muda ini, artinya sekarang lebih memilih usaha apa Mbah? Sekarang sudah saatnya orang tua mentransformasikan keilmuannya kepada generasi penerus. Generasi penerus itu bersifat luas, mulai anak sampai cucu sampai ke sahabat-sahabat kita. Tujuannya ilmu berkembang akan bawa manfaat, itu yang diperintahkan oleh Allah lewat Quran. Jadi kalau kita hidup, jangan takut ilmu semakin banyak tersebar seolah kita akan kehilangan. Jangan, justru ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang disebarkan kepada orang lain dan membawa manfaat, itulah namanya berkah. Jadi kalau apa artinya kita hidup punya ilmu kalau ilmunya tidak bisa terserap oleh orang lain, yang akhirnya termasuk golongan yang rugi. Makanya generasi penerus itu harus punya target sasaran. Dekatlah, kalau kata ulama, konon lebih cenderung sapa wonge sing parek karo ulama insyaallah akan ketetesan iman walaupun secuil. Sama di bidang ekonomi juga begitu. Kalau dekat dengan orang-orang yang senang berpikir tentang ekonomi, ya paling tidak sedikit ilmu akan masuk ke dalamnya dan akan ingin mencoba menerjemahkan dalam kehidupan. Paling tidak ketika kita menjalankan bisnis, itu parameternya itu jangka waktu berapa Mbah? Kalau bicara parameter, gini dulu, konsep bisnis itu jangan pernah berpikir untung besar. Yang dipikirkan adalah untung sedikit tapi mengalir dengan asumsi begini. Orang kebanyakan terjebak dengan target hitungan manis. Contoh, nyong nebas jagung orang ketebas wis gambarannya nyong oleh sekilo 2.000. Ini bakale nyong oleh nganti 10 ton. Ping 2.000 wis genah ngarani mbok 20 juta. 10 ton sih. Jadi lebih baik orang awal membangun ekonomi itu lebih baik kita mencoba yang kecil dengan asumsi setiap hari nuli gitu, jalan. Berkembang itu kan nanti ada perjalanan waktu, pasar yang meminta. Bukan kita yang pasar nanti minta. Semakin pasarnya banyak minta, otomatis Anda akan tertantang untuk selalu menyediakan barang sebanyak mungkin. Banyaknya itu berdasarkan permintaan pasar. Itu yang bagus. Jangan kalau kita memfasilitasi atau melengkapi dulu atau coraknya lebih banyak dulu contohnya gitu. Tapi kalau sasaran pasarnya belum jelas ngapain? Makanya tadi kalau yang dilihat itu lingkungan sekitar, otomatis bayangan kita, pemikiran kita harus berpikir gini. Ekonomi di lingkungan kita kelasnya kebanyakan standarnya apa? Menengah ke bawah, menengah ke atas. Lah kalau menengah ke bawah, orientasi kita usaha ya sing kemampuannya bisa dijangkau oleh menengah ke bawah. Contoh, gendeng sing kelasnya utawi namun jokot karena sing Cirebon yang terlalu tinggi ya mesti butuh munduk-munduk walaupun ada yang pakai. Ya seperti Mbak dulu usaha sendal itu diminta supaya beralih ke sepatu. Sepatu itu identik dengan pegawai. Setelah kita hayati, kita pelajari, oh saya salah, wong lingkungan kita banyak kan antara pegawai dengan masyarakat umum lebih banyak masyarakat umum. Satu kampung katakanlah pegawainya ada berapa? 200 orang, penduduknya 6.000. Berapa persen? Otomatisnya ngudak sing 5.000 lebih dong daripada yang 200. Itu salah satu konsep pemikiran kita. Jadi ya lebih baik sandal daripada sepatu. Berarti sepatu sampai 20.000 satu pasang. Lakunya setahun sepisan, sementara kita jual sandal oleh 1.000 perak tapi sedina bisa 15 kodi. Iya. 15 kodi kali 20 berarti 300 kali 1.000 ya sudah 300.000 dong. Itu salah satu kalau saya untuk bicara untuk menentukan langkah pilihan bagaimana betul yang baik. Iya.